Ya, balik lagi ya dengan kami di sini di One Piece. Bahas One Piece. Nah, ini One Piece ini segmen baru ya. Bahas tentang One Piece terutama dari manganya. Karena memang One Piece ini kalau setiap manga rilis biasanya kan trending di Twitter. Nah, ini terutama buat yang males baca Mas ya. baca komiknya sendiri boleh lah mampir ke sini. Ya, boleh lah, dengarkan kita cerita lagi bahas ini Nah, chapter-chapternya. bisa sih. Jangan lupa like, share dan Nah, subscribe. kalau suka like, share. Nah, kalau memang ada kita yang miss sedikit bisa komen. Tambahin di komen Ya, lah. tambahin komen lah. Kritik dan saran kita terima. Nah, untuk ini chapter berapa ini? 990. 990. Lanjutin yang kemarin ini Lanjutin yang- sebenarnya agak telat ya karena baru sempat syuting. Dan Karena kebetulan kemarin libur kan. karena kita sibuk ya kemarin. Ya, Sibuk terus tidur. kebetulan kan ini Yang minggu ini libur. Minggu ini libur. Jadi kita bahas yang kemarin aja belum Ya, kita yang bahas. minggu lalu lah. Ya, kita langsung aja ya, chapter 990. 90 ini terlihat Onigashima dengan Prajurit penyendiri ya judulnya. Yoshiro. Nah, terus terlihat Sasaki sedang Anggota Flying Six. berbicara dengan beberapa anak buahnya. Anak buah Anak buahnya menginformasikan kalau Big Mom Big ini Mom sedang marah marah di panggung Pantura. Panggung Pantura. Bayangin Big Mom biduan juga ya. apa goyang-goyang di Pantura terus ngambil jiwa orang. Big Mom ini. Terus lanjut panel selanjutnya aja ini Ada Kaido Dragon Mode. Dragon Mode. Nah, Ini Kaido lawan ya beberapa pasukannya Luffy sih sepertinya sih. ini Sukuming ini. Sukuming. Ya ini Sukuming. Ya melawan Sukuming beberapa Sukuming. Terus yang Jack juga. Jack ini melawan Kinemon dan Kinemon sarung pedang merah. sarung pedang merah. Tapi ini kayaknya dihadang oleh Nekomamushi sama Inuarashi sendiri kayak. Mode sulong kan ini penyerangan Onigashima kan pas bulan purnama. Jadi mereka bisa jadi sulong dan sepertinya ada dendam tersendiri ini. Ya, karena kan Zo diporak-porandakan sama Jack Jack waktu dan Aksu itu Nekomamushi kan sampai kehilangan tangan ya kan Nekomamushi tangan. Yang Inuarashi kan kaki. Dan terlihat juga Queen sama King ini. Dan Queen kaget karena ada kakek Yogoro ikut perang. Karena dia kan nggak tahu. Iya, nggak tahu kalau tahanan di penjara Oden. Penjaranya itu penjara apa namanya? Oden kayak. Ya itulah. Yang tahu boleh di komen. Ya itulah, lupa. Nah, itu udah dibebasin Luffy semua. Dibebasin Luffy karena memang Queen kan belum tahu. Dan mereka sepertinya kaget. Dan di panel selanjutnya terlihat Drake sama Hawkins sedang di telepon King ya. Lewat Tenden Mushi. Dan ada beberapa anggota Flying. Ini Hawkins juga bicara ini peluang orang itu masih bisa hidup esok hari hanya 1%. Ini orang itunya siapa? Ya itu siapa? Masih misteri. Orang itu yang dimaksud orang itu siapa? Gitu. Ini King menelpon semua anggota Flying Six. Seperti yang kalian ketahui, situasi di sini sudah tidak terkendali lagi. Karena 5.000 orang penyusup sudah menyusup dalam 30.000 orang peserta perjamuan kita. Bisa dibilang ini adalah kesalahan terbesar kita sejak pertama kali Onigashima didirikan. Ya. Ini sampai ulti marah ini. Dan juga Eko pasti bercanda. Dan juga sepertinya Drake sama ini salah satu anggota Flying Six akan melakukan pemberontakan terhadap Queen ya sepertinya ya. Karena memang gitu. Ada beberapa Flying Six yang ingin mengkudeta Queen kan untuk jadi salah satu dari 3 bencana kan. Nah, terus lanjut aja ini Ors. Ya, kita ke Ors.
yang dihadapi oleh Luffy. Nah, ini udah di panggung utama ini ya. Utama, dan Luffy sepertinya menggunakan Gear 4. Ya, sebelum menggunakan Gear 4 ini kayaknya Zoro ini. Zoro maju duluan ya. Zoro maju duluan. Terus ini Jinbe menampani, apa sih bahasa Indonesia menampani? Menerima serangan Gada Bima Sakti. Nah, Chota Bim dengan tangan kosong ya. Memang tidak main-main ya, mantan Shichibukai ini. Luffy juga menggunakan Gear 4 untuk melawan Oars ya. Ini sepertinya kok Luffy punya apa? Kekuatan yang tersembunyi lagi ya. Ya karena dia sudah tidak mau meremehkan lawan, jadi dia langsung menggunakan Gear 4. Biasanya kan paling Gear 2 dulu kan, atau Gear 3. Memang tidak main-main ini Luffy. Berarti dia sudah menggunakan Gear 4, berarti masih punya jurus lain ini. Awakening-nya Gomu-Gomu mungkin. Jangan-jangan ini bisa kayak Doflamingo. Nah, Doflamingo kan bisa manipulasi bangunan semua jadi benang. Kalau awakening-nya. Tapi kayak ini juga Katakuri. Ya, Katakuri juga kan bisa membuat bangunan jadi mochi kan. Tapi mungkin kan memang Logia kan? Paramecia. Tapi mungkin kalau Luffy jadi sekitarnya jadi apa? Karet. Enggak mungkin sih. Iya sih. Aneh ya. Soalnya kayaknya Luffy akan Gear 5 atau Gear 6. Mode awakening-nya mungkin, atau mungkin Gear 4 tapi mode lain, mode bisa kera kan belum. Ini kera ini. Kera sakti. Mankeking kan? Ya, Mankeking. Ini kan gorila. Bisa. Ini gorila. Karena kan yang dilawan Katakuri kan Snake Man. Ya. Terus ada Tankman. Mungkin karena kan waktu Luffy latihan di pulau itu kan juga banyak hewan-hewan yang unik-unik kan. Kayaknya ada singa juga kan? Kan singa kayaknya udah ada di jurusnya. Singa Lion Punch. Enggak ada. Mungkin kalau singa Luffy jurus Raja Singa ya enggak. Raja Singa kayak nganu malah herpes. Enggak. Terus ya lanjut aja, ini sepertinya Drake habis diajar ya. Tertipu. Nah, ya. Ini menarik ini. Ini poin menarik dari chapter ini tuh di sini. Ini Drake apa-apaan ini? Nah. Terus Queen menjawab, harusnya aku yang menanyakan ini padamu Drake. Pikirkanlah baik-baik. Ternyata selama ini Drake di kelompok Kaido itu dia penyusup dari salah satu kelompok yang sepertinya sih Sword. Semuanya sudah tahu ya. Sepertinya Sword. Kayaknya emang Sword ya, karena Sword. Di chapter berapa itu X-Drake pernah teleponan sama Kobe. Nah, Kobe. Kan Kobe anggota X-Sword juga. X-Sword. Cuman ada satu yang memang belum ke-reveal sih. Kayak Sword ini sebenarnya itu di pihak mana? Ya, terus itu yang membentuk itu siapa? Karena kalau dilihat dari anggota yang sudah diduga kan, kayak Kobe sama Drake kan, yang satu angkatan laut, yang satu bajak laut kan. Tapi kan memang Drake dulu kan memang bajak laut, angkatan laut. Ya dulu angkatan, cuman kan sekarang jadi bajak laut. Dan dengar-dengar Sword ini di semua kelompok Yonko ada penyusupnya Sword. Iya. Kayak kemungkinan sih Kuzen juga. Kayak teorinya sih gitu. Ya teori yang beredar sih gitu ya. Sih gitu Kuzen. Dan ada teori itu juga pemimpinnya kemungkinan Sengoku. Ya Sengoku sih. Kayaknya yang bikin mungkin Sengoku, mungkin Garp juga bisa jadi sih. Atau mungkin ya Akainu sendiri. Tapi Akainu nggak mungkin sih. Nggak mungkin sih Akainu sih. Akainu itu kayak orang yang udah paling anti sama bajak laut ya. Walaupun dulunya angkatan laut, kalau jadi bajak laut sepertinya Akainu nggak bakal nggak dianggap lah. Apalagi Kuzen juga kan nggak suka kan, alasan dia keluar dari angkatan laut kan nggak pengen diatur sama Akainu kan. Kan dia punya caranya sendiri. Ini Kuzen ya, bukan Muzan. Salah Muzan Kimetsu. Salah komik ini. Ternyata Muzan belum mati, pernapasan soda api. Nah, ini juga yang menarik ini. X-Drake bilang
ke Mugiwara kalau dia ingin bertarung bersama Mugiwara, bergabung. Ya, ini kan gara-gara Luffy memukul Ors ya bersamaan dengan si X-Drake kabur dari Queen kan. Dari Queen. Terus ketemu Luffy. Ya, ini X-Drake sedikit flashback tentang omongannya Kobe. Iya. Luffy itu benar-benar hebat. Terus dia bilang aku masih punya harapan. Ya harapannya itu dia ikut Luffy, ikut bantu Luffy, ikut bertarung bersama. Ya apalagi kan X-Drake juga kayaknya punya tujuan yang sama ya. X-Drake kan mungkin udah lama ya gabung ke Kaido, mungkin dia juga punya kan beberapa informasi. Kaido kan sebelum time skip kan? Sebelum time skip 2 tahun kan sudah ikut Kaido. Nah, soalnya ada yang aneh juga. Dulu kan X-Drake pernah bilang kalau dia bakal ngelawan Yonko dan bakal ngelawan Yonko terlemah Kaido kan, dulu bilang gitu. Tapi kok malah jadi gabung. Nah, itu kan aneh kan. Nah, mungkin ya akhirnya nih ketahuan juga, memang dari awal nih sudah curiga sebenarnya ini sama X-Drake. Masa X-Drake yang tadinya bilang dia mau mengalahkan Kaido malah gabung jadi anak buahnya kan. Terus ternyata memang benar dia cuman menyusup. Nah, ini apakah seperti yang dijanjikan sama Oda Sensei ini, apa perang ini bakal lebih dahsyat daripada Marineford? Nah, harusnya sih gitu. Soalnya janjinya kan gitu kan. Ya secara memang harusnya gitu sih. Soalnya kalau di Marineford kan apa angkatan laut melawan Yonko kan, dan Yonko-nya cuma satu. Kan? Nah, ini 2 Yonko. Big Mom sama Kaido. Kalau nggak sampai epic banget nih, nggak mungkin ya. Harus epic banget. Mungkin nanti ada yang tak terduga kan, kemarin sudah ada Marco kawan-kawan kan datang. Marco Simoncelli ya. Terus datang mungkin bawa motor dia. Mungkin nanti Shanks juga katanya sih. Kalau tapi kayaknya Shanks ini teorinya gitu ya. Kayaknya di-referee dulu atau mungkin ya kan waktu kan ini sebenarnya sih setting waktunya bersamaan sama referee kan. Bersamaan sama referee masih berlangsung. Dan Shanks sepertinya masih di situ. Kalau ada orang yang berteori juga revolusioner bakal ikut, sepertinya enggak sih. Soalnya revolusioner mengurusin bebasin Kuma dulu kan. Enggak, soalnya revolusioner kan punya misi sendiri kan di referee kan. Ya. Tapi kalau Dragon sendiri ke sana kemungkinan bisa. Dragon sendiri enggak sih, Dragon kayaknya Dragon ya gak mungkin lah. Kaido kan sudah Dragon. Ya, Kaido kan Dragon. Terus tapi mungkin nanti ada itu Luffy Senpai. Bartolomeo. Mungkin kalau itu percaya sih aku sih. Kayaknya emang datang armada besar Mugiwara mungkin datang sih, kemungkinan besar sih. Untuk tambahan pasukan. 5.000 pasukan. 50.000. Iya, 50.000. 50.000 kayaknya. Ya, 50.000. Tapi kemungkinan yang Leo enggak ikut ya, karena Leo kan ikut ke referee kan. Buat jadi pengawalnya Dressrosa kan. Sai juga kan. Sai itu Sai kan pangeran. Ya, pangeran. Udah diangkat jadi raja. Raja ini, kerajanya Donchinjau ini apa? Lupa aku namanya. Ya itulah pokoknya lah. Mau nambahin yang chapter kemarin. Ya. Jadi selama One Piece ini tinggal 1 orang saja yang belum bilang Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Ya, siapakah itu? Ya itu Robin. Karena yang chapter kemarin yang terakhir itu Frankie bilang mau ngeradikal beam si Big Mom. Ya. Dia itu bilang our captain is a man who one day will be the Pirate King. Ya. Karena ini jujur aja salah satu detail yang sulit disadari sih. Ya, orang yang pertama kan jelas lah tangan kanan. Ya, Zoro. Terus Jinbe pun sudah pernah bilang ya. Ya, itu kan pas di Whole Cake kan. Yang kedua kan Sanji itu pun pas di Whole Cake. Terus Nami juga di Whole Cake, kalau enggak di lupa aku. Pokoknya udah terus. Usop di Arabasta. Di Arabasta. Yang pas ngelawan nenek-nenek penggali. Ya. Ya itu terus Brook juga udah pernah, Chopper udah pernah, Jinbe ya itu di hadapan Big Mom langsung pas mengembalikan cawan sake. Iya. Ya yang terakhir kemarin
Frankie itu. Berarti kurang Robin. satu Robin. Mungkin Robin nanti waktu Luffy jadi raja bajak laut beneran ya. Kemungkinan nih. Karena Robin kan bisa dibilang orang yang paling jenius di Ya, paling jenis di kelompok Mugiwara kan, karena memang semua anggotanya tuh kan setting semua. memang otaknya agak miring. Semuanya kan. Kapten otaknya miring, paling suruh mungkin, otaknya miring. Mungkin nanti ada plot twistnya Robin bilang yang tahu arah ke Raftel hanyalah satu orang, yaitu adalah Zoro. Nggak usah pakai poneglyph langsung sampai. Karena Zoro kan emang orangnya gitu ya. Cukup sih ya. Katanya sih ya tunggu minggu depan aja, karena memang yang minggu ini sayang yang banget libur. sih. Emang One Piece tuh sukanya gitu ya. Kalau ada salah satu momen yang epic langsung diliburin. Waduh. Ya sulit memang. Gimana emang. Ya kasih Oda Sensei istirahat ya. Ya cukup sih ya. Sudah cukup lah. Kita lanjut yang besok saja. Kebetulan ini chapternya juga agak pendek, nggak seperti biasanya. Ya udah, sampai jumpa ya. Oh ya, jangan lupa like kalau menyukai video ini, share juga. Jangan lupa subscribe kalau memang suka dengan One Piece. Subscribe. Nah, terus nyalakan lonceng. Nah, notifikasi biar gak ketinggalan ya. Itu aja ya. Sampai jumpa di One Piece. Bahas One Piece. Sampai jumpa.